Memang jodoh di tangan Tuhan, tapi usaha di tangan manusia. Ada amin? Yakobus 2 ayat 17 bilang gini, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada orang doa, Tuhan kirim jodoh dong. Bahkan saya tuh kalau lagi doa kesembuhan tuh yang live hari Selasa malam tuh, nggak ada yang minta jodoh. Semua minta jodoh. Dan orang-orang tuh kalau ketemu saya, Ci titip dong cariin jodoh gitu ya kan. Tapi kita doain tuh nggak dapat jodoh, tuh saya juga sedih gitu. Staf-staf di tangan pengharapan sama Ici yang jomblo tuh saya doain, Tuhan tolong kirim jodoh, tolong kirim jodoh. Tapi banyak yang jomblo. Saya juga stres. Tapi memang benar kata firman, jodoh itu di tangan Tuhan, yes. Tapi usaha itu di tangan manusia. Iman tanpa tindakan sia-sia. Alasan kenapa orang susah jadi jodoh. Yang pertama, tidak membuka diri. Tiap kali mau dijodohin bertingkah. Gak usah jodoh-jodohin. Mamahnya mau jodohin, langsung kayak gini. Mama gak perlu jodoh-jodohin saya. Kalau ada temennya yang mau ngenalin, gak usah jodoh-jodohin gue. Kalau kita mau dikenalin, kan suka gak suka urusan belakangan. Yang penting itu buka diri dulu. Nah ada juga gini, kita kenalin. Bro, ini ada cewek cakep banget, baik banget. Gue suka banget anak ini, lu harus kenalan sama dia gitu ya. Saya kasih fotonya. Tahu gak jawabannya apa? Ini cowok udah umur 40-an. Tapi udah siap merit deh. Nah dia gak ada nih malam ini, sayang ya. Nah, waktu saya kirim foto, tahu gak dia jawab apa? Not my type. Gaya banget. Yang kayak gini gak buka diri. Padahal harusnya berteman aja dulu. Hanya karena gak tertarik, langsung menutup pintu hati gitu. Padahal kan gini, kalau kamu expect selalu falling in love at the first sight, itu tuh menipu. Karena casing luarnya itu gak menjamin dalamnya seindah luarnya kan. Display itu gak jaminan. Orang perlu kenal baru bisa sayang. Jadi jangan judge the book by the cover. Kita harusnya udah kenalan dulu aja, berteman dulu aja. Jangan hanya karena not my type, udah langsung nutup hati. Yang kayak gini ya, susah dapat jodoh, susah ya. Yakobus 4 ayat 3 bilang gini, atau kamu berdoa juga kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kan kita gitu kan. Sukanya yang gue mau, yang gue suka. Dulu saya punya teman belagu. Gue tuh kalau mau cari cewek ya, gue mau cari yang tinggi, dia bilang gitu. Dianya tinggi gak? Tebak dong. Kurang. Ceweknya harus tinggi, dia bilang gitu. Rambutnya harus panjang, dia bilang gitu. Terus dia bilang hidungnya harus mancung. Gue langsung gak suka. Gue langsung tersinggung. Ya kan, soalnya kalau udah bawa hidung saya tersinggung ya. Hidung harus mancung, kulit harus putih, mata harus belok. Ngomongnya gitu. Terus apa ya, lucu deh. Dia bilang, kalau bisa yang jago main piano, dia bilang gitu. Gue liatin teman gue ini dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Lu aja gak laku-laku belagu. Udah kalau kita cari jodoh tuh jangan ngejudge orang dari luarnya dulu gitu loh. Jangan langsung ditolak. Tak kenal maka tak sayang. Ada amin? Kenal dulu lah, buka diri. Jangan belagu. Kalau mau dikenalin mama atau papa sama anak temennya, udah kenalan dulu. Kenal dulu, baru kita bisa ngejudge suka gak ya kita. Jangan hanya lihat kulit luarnya, kenal dulu dalamnya. Yang kedua, kenapa orang susah dapat jodoh? Tidak mau bergaul. Gimana mau ketemu jodoh kalau gak pernah keluar rumah? Tiap hari main game. Ngomong sama temen di Discord. Yang lu gak pernah lihat. Tinggalnya di mana? Belahan dunia mana? Gak pernah kopi darat, gak pernah kenalan gitu. Saya mau kasih tahu ya, jodohmu tuh gak bisa nembus tembok kamarmu. Jodoh tuh gak bisa jatuh dari plafon kamarmu. Kamu mesti keluar, making friends. Saya kadang-kadang gemes nih sama staff-staff di tangan pengharapan sama Ici yang masih jomblo. Pulang kerja, kadang-kadang mereka lembur. Sebagai bos saya senang. Tapi
Tapi mengingat mereka jomblo, saya nggak senang. Saya bilang, pulang dong, udah kelar jam kantor. Bentar Bu, nanggung gitu. Ngapain kamu? Masih ada kerjaan dikit. Saya bilang, nanti kamu kalau pulang mau kemana? Pulang Bu. Ngapain? Tidur Bu. Lah, kapan ketemu jodoh? Saya bilang gini, hang out dong sama teman-teman. Kontak dong teman-teman kamu. Ngopi di mana, makan malam di mana, ya kan? Ketemu orang. Udah jomblo, sukanya menyendiri. Duduk di kafe, cari yang kursinya tuh gini. Menghadap tembok. Merenung nasib. Sedih sendiri. Gitu. Nggak mau gaul. Udah gitu baca buku. Hobinya biar dinilai orang pinter. Berintelektual gitu ya. Padahal gini, kalau kamu pengen ketemu jodoh, kamu harus bergaul. Saya nih tipe introvert yang gak suka gaul. Saya kalau diturun dari mimbar, di mimbar ini ada urapan cerewet. Tapi turun dari mimbar, saya kaku banget aslinya. Saya nggak nyaman kalau ada orang yang saya nggak kenal datengin saya langsung, Bu Heni, boleh foto? Saya maunya you play nice with me gitu. Sopan, pelan nanyanya. Kalau terlalu agresif, ada satu orang yang selalu gitu WA saya gitu ya. Saya nggak nyaman banget. Saya pasti blok. Karena aslinya introvert gitu, nggak suka orang terlalu agresif sama saya tuh, saya jadi takut gitu. Nah, orang introvert kayak saya tuh pasti males keluar rumah. Saya anak rumah banget, anak rumahan banget. Saya gede di Jakarta, saya tuh hampir nggak pernah ke Kemang. Ke Pondok Indah tuh terhitung jari. Saya nggak pernah kemana-mana, saya di rumah. All I know is Kelapa Gading. Anak rumahan. Orang introvert kayak saya bilang, betah di rumah. Tapi kalau kamu jomblo, you have to go out. Bergaul lah. Kalau diajak teman ngopi, ikutlah. Kalau diajak teman, yuk ke gereja ini yuk. Yuk ikut gua komsel yuk, ikut. Karena ini you need to explore. Harus bangun hubungan. Saya paham, gak nyaman Bu Heni ketemu orang baru. Tapi listen, kalau kamu pengen ketemu jodoh, kamu gak bisa diam di rumah. Jodoh itu gak datang di dalam mimpimu lalu menjelma di hadapanmu. Itu film Korea, enggak gitu ya. Kamu harus belajar membuka diri dan harus belajar bergaul. Yang masih suka alasannya sibuk kerja, ya udah nggak usah komplain nggak punya jodoh. Orang kamu nggak pernah bergaul? Kalau yang kerjaannya cuma baca buku, main HP, duduk di kafe kerjanya main HP, lihat nunduk terus. Lah gimana mau berteman? Cari teman dong. Yang temennya nggak banyak, join Komsel ICI, namanya Impact Family. Yang ketiga, kenapa orang susah cari jodoh? Tidak memperbaiki penampilan. Saya kasih tahu ya, cuma Tuhan yang bisa lihat hati, manusia melihat rupa. I'm serious man. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolongnya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini Tuhan yang ngomong, manusia melihat apa? Manusia melihat yang di depan mata. Coba yang masih jomblo, ngaca. Serius, saya pernah khotbah di youth. Pertama, ngaca. Lihat, kamu menarik gak? Udah menarik dulu aja. Gak usah masalah mancung gak, tonggos gak, itu belakangan. Kamu menarik gak? Saya kasih tahu ya, as a woman, kita mesti belajar cantik. Saya ini perempuan yang gak cantik. Serius. Makanya saya belajar dandan. Saya with and without makeup, totally different face. Serius. Sampai orang yang kerja di rumah saya bilang gini, Mama kalau sudah pakai makeup tuh beda sekali. Emang beda. Jadi kalau kamu pengen mempercantik diri, belajarlah dandan. Saya tuh belajar ngeliatin YouTube, ngeliatin IG, wah gini ya. Sampai sekarang masih susah. Tapi
Tapi lumayan lah, udah mulai master dikit lah ya. Saya udah bisa ini curly rambut sendiri udah bisa ya. Nah, perbaiki penampilan tuh perlu. Kalau kulitmu kering pakai lotion, jangan malas. Betis kok sisikan. Iya kan? Kalau sampai kamu kurapan, diobatin dong. Kalau sampai kering banget sampai numpuk-numpuk gitu, sikat. Lulur. Do whatever you can. Maaf kalau kamu obesitas, diet dong, olahraga dong. Mama Heni aja diet. Kok mama? Kak Heni. No, seriously. Kita bilang gini, enggak Kak Heni, kalau dia cinta sama saya, dia terima saya apa adanya. Masalahnya gini, Tuhan yang ngomong, cuma Tuhan yang lihat hati, manusia melihat penampilan. Jangan sampai mamamu lebih cantik dari kamu, cuy. Jangan sampai mamamu lebih menarik dari kamu. Cowok datang ke rumahmu, naksirnya mamamu, gawat gak? Yang cowok-cowok juga sama, jangan sampai papamu lebih keren dari kamu. Serius ya, saya tuh sampai putus asa gini. Temen saya yang janda 2 anak lebih laku dari orang yang jomblo. Dia udah nikah 2 kali. Lah, yang jomblo gak laku-laku, apa gak frustasi? Masalahnya saya lihat, dia rajin nge-gym. Anak 2, body perawan. Benar. Kulit mulus ngelingsing, rajin pakai lotion, make up, rambut stylish, baju keren. Dia jalan dikira gadis, bos. Nah yang gadis dikira mama. Gimana? Anda bilang gini, enggak Kak Heni, kalau dia cinta aku, dia terima aku apa adanya. Kasih yang murni itu yang teruji oleh waktu dan masalah, ya kan? Bener gak? Nah kamu sabar gak nunggunya? Karena teruji waktu. Bisa jadi gini, ya udah mungkin tetanggamu yang gak laku-laku udah teruji waktu, nah udah sama dia aja. Masalahnya orang yang belum kenal kamu, penampilan luar itu penting buat orang. Laki-laki siapapun lah, mau pendeta juga ditanya, kalau cari jodoh lihat apanya? Pasti cantiknya dulu. Gua dulu kalau gak gaya, Pak Jojo juga gak mau. Amen. Yang gak cantik aja berusaha cantik gitu loh. Kalian jauh lebih cantik dari saya lah zaman sekarang gitu kan. Coba dong perbaiki. Contoh, saya ke salon, saya tanya sama teman saya, sama orang salon, muka saya kayak saya gini, pantasnya rambut kayak gimana? Ada istilahnya upgrade diri gitu. Kita coba perbaiki penampilan. Misalnya kamu pakai kacamata tebal sekali. Coba tanya sama optiknya, bisa nggak saya pakai yang lebih tipis? Ada nggak teknologi yang gitu? Atau dibantu softline dan yang lain-lain lah. Bu Heni kok ngajarinnya gitu? Alkitabiah nggak? Manusia lihat penampilan. Jangan salahin. Memang laki-laki semuanya lihat penampilan. Memang perempuan semuanya lihat duit. Ya iyalah, siapa mau kawin sama lu miskin? Kita keluar dari rumah itu sehat. Siapa yang mau nikah sama kamu jadi malnutrisi? Laki-laki lihat penampilan. Cari cewek, cari yang cantik. Setuju yang laki-laki? Perempuan cari cowok yang punya duit lah. Nggak mesti kaya, yang penting punya kerjaan. Yang penting bukan penjahat. Amen? Nggak mesti pendeta, pendekar juga boleh. Kenapa orang susah cari jodoh? Karena nggak memperbaiki diri, nggak upgrade diri. Coba deh, kalau upgrade dulu. Cowok, kalau wajahmu tidak menolong, kantongmu harus menolong. Kalau yang cewek zaman sekarang bilang zaman sekarang, cowok juga mata duitan. Iya, saya dengerin obrolan cowok-cowok jomblo. Udah pusing-pusing cari duit, cari istri kaya aja gitu. Iya kan? Nah cewek juga harus pintar kerja. Zaman sekarang tampang doang, kalau blow on cowok gak suka.
cantik kalau blow on. Jangan cuma mentingin gaya, kamu juga harus upgrade diri. Punya kerjaan yang baik, punya reputasi yang baik, punya karya yang baik, amen. Saya anak 3, nikah udah lama, saya begitu muncul di permukaan, itu yang nembak saya banyak juga lah. Mereka pikir saya perempuan murah. Mahal lagi anaknya 7.500. Karena orang yang punya karya itu pasti lebih bercahaya. Orang kadang-kadang gak lihat kamu cantik, tapi begitu dia dengar kamu punya karya yang hebat, orang tuh langsung, wow. Mungkin kamu bukan pria yang ganteng-ganteng banget, mungkin kamu gak tinggi-tinggi banget, mungkin kamu gak kaya-kaya banget. Tapi karena nama baik, orang bisa berdecak kagum sama kamu. Kadang-kadang cewek itu gak selalu lihat itu kok. Cewek tuh lihat buah dari hidupmu. Amen. Kalau kamu pria yang tanggung jawab, biarpun kamu naik motor, mereka mau kok sama kamu. Saya aja dari dulu kalau cari cowok gak lihat kayaknya. Saya lihat karakternya. Terbukti saya married sama Pak Jojo, minus di bank. Tapi saya cinta karena karakternya. At the end of the day, kulit dalamnya yang lebih penting, bukan kulit luarnya. Saya selalu bilang ini, kita nikah bukan cuma sama kulit luarnya. Tagline Henny Kristianus. Nafsu selalu lihat fisik, pasti. Tapi kasih melihat keindahan jiwa. Kita gak bisa bilang, well I love you the way you are, kalau gak ada hubungan. Kita hanya bisa berkata I love you the way you are setelah kita dekat dan punya relationship. At the end of the day, tampang jadi gak penting. Kekayaan jadi gak penting. Tapi harus punya hubungan. Dan di dalam hubungan itu ketika kita berteman, ketika kita dekat sama seseorang, kita mulai belajar karakternya kayak apa. Ada pria yang bisa jatuh hati sama perempuan yang karena dia baik hati. Mungkin gak cantik. Kita pernah lihat kan orang-orang yang married kan. Maaf, istrinya gak cantik. Istrinya mungkin gemuk. Tapi suaminya ganteng. Pernah gak lihat gitu? Cuma apa yang dia lihat? Dia bukan lihat fisiknya, dia lihat cantik batinnya. Keren kan? Ada perempuan-perempuan juga, cantik banget. Mungkin kaya juga, tapi nikah sama pria yang biasa banget. Pas kita lihat lagi, kenapa dia bisa mau nikah sama pria ini? Karena baiknya, karena setianya, karena tanggung jawabnya. Karena nikah sama pria yang kaya malah susah, belum tentu setia. Saran saya sih jangan cari yang kaya-kaya banget gengs. Ya, cari yang takut Tuhan. Karena diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, kenapa sih orang susah cari jodoh? Karena gak mikirin masa depan. Gak punya tujuan hidup yang jelas. Masih mau main. Makanya kalau anak kecil ya gak apa-apa. Kamu main-main aja dulu ya. Gak mikirin masa depan. Gak punya tujuan hidup yang jelas. Yang kamu cari itu apa? Pacar atau istri? Kalau cari pacar, cari yang cantik. Kalau cari istri, cari yang baik. Kok gak ada amin? Kalau cari pacar, cari yang ganteng. Tapi kalau cari suami, cari yang baik. Kita gak akan nilai orang cuma dari kulit luarnya. Kita akan lihat dalamnya karena kita serius. Saya senang banget keponakan saya baru dapat pacar. Dan saya tanya gini, pacar kamu sama kamu tuh cuma mau pacaran doang atau mau serius? Karena mereka udah umur 20-an. Tahu gak cowoknya ngomong apa? Waktu mau nembak dia, cowoknya bilang gini, aku mau hubungan yang serius ya. Aku bukan cari pacar, aku cari istri. Keren gak? Cari tuh yang kayak gini. Tapi kalau kamu masih 18, 16, jangan ya sayang. Pacar aja dulu ya. Orang yang belum mikirin masa depan, tujuan hidup gak jelas, ya masih mau main lah. Main-main. Karena orang kalau cari istri atau suami pasti cari yang ready. Masa kamu mau buang waktu, misalnya umurmu udah 29. Misalnya nih, apalagi udah kepala 3. Kalau misalnya kamu pacaran sama orang dan dia masih mau main, kerja gak sungguh-sungguh, sukanya main game, masih suka hura-hura, foya-foya. Orang tua boleh kaya, tapi kalau gak punya tujuan yang jelas, gak punya kerjaan yang mantep,
Ngeri gak coba dating sama orang begini? Hubungan ini mau dibawa kemana, Gan? Gitu kan? Gua dianggurin sampai kapan? Apalagi kita udah mendekati 4. Udah cemas. Jangan buang waktu bangun sesuatu yang gak ada ujungnya. Dari awal dating udah harus jelas ini mau dibawa kemana. Boleh gak cewek nembak duluan? Gini, kalau ada cowok yang cuma deket sama kamu, tapi gak bermaksud menikahi kamu, kamu jangan mau wasting waktumu. Contoh, dia rajin WA, dia rajin telepon, ngajak makan siang bareng, ngajak dinner bareng, ke gereja bareng, udah sama-sama terus. Ekspektasi kita apa? Ada hati gak kira-kira? Timbul ekspektasi salah gak? Enggak dong. Orang kita bareng terus, lu WA gua terus, harapan gua kan, wah lu suka nih sama gua. Tapi hang on a minute, ada orang yang gak niat nikahin kita, dia cuma iseng dan kesepian aja. Makanya boleh gak perempuan tanya, hubungan ini mau dibawa kemana? Menurut saya wajib. Don't waste your time. Jangan bangun apa-apa yang gak ada ujungnya. Jangan permainin hati kamu, jangan mau di PHP-in, jangan bucin juga. Kalau gak jelas-jelas gitu, jangan bucin. Don't waste your heart. Bukan cuma don't waste your time, don't waste your heart. Orang yang dewasa harus kuliah sungguh-sungguh. Pacaran boleh ya dari kuliah. Kalau nunggu kerja, pilihan makin sedikit. Kalau memang sungguh-sungguh, ya kuliah sungguh-sungguh lah. Supaya kelarnya cepet, bisa cari kerja, bisa serius, bisa nikah. Saya tanya sama keponakan saya, sama pacarnya. Ada target gak kira-kira mau merit umur berapa? Loh, kok udah ngomong sejauh itu? Harus dong. Semuanya butuh disiapin gitu kan. Kalau tuh cowok sampai bilang gini, kok lu ngomongnya jauh banget sih? Loh, jadi lu sama gue ini serius sejauh mana? Gue perlu tahu gitu aja. Kalau lu belum mikir sejauh itu, berarti lu gak kepikiran untuk serius sama gue gitu kan. Orang yang ready, orang yang dewasa ngerti komitmen. Dan dia pasti sungguh-sungguh kelarin kuliahnya, lalu cari kerja. Amsal 24:27. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Kalau orang niat bangun keluarga, dia pasti kerja. Gak peduli dia mulai dari bawah, gak peduli gajinya UMR aja, tapi dia mulai kerja. Itu tanda orang yang serius bangun hubungan. Orang serius bangun masa depan. Pernah anak muda tag saya di Instagram bilang gini, Kak Heni terlalu judgmental. Ada orang yang nikah suaminya belum kerja, tapi setelah 3 tahun menikah akhirnya suaminya kerja. Orang itu kan butuh waktu. Loh, enggak gitu. Firman Tuhan berkata, kerjakan itu di ladang baru dirikan rumahmu. Sebelum nikah udah harus kerja. Masa minta duit sama mama? Masa minta uang susu sama mama? Malu-maluin aja. Kalau mau nikah, tandanya orang itu pasti udah mikir masa depan, udah komitmen, dan dia bangun hidupnya. Gak peduli, mungkin gajinya lebih rendah, gak masalah. Yang penting orang itu mau usaha. Nah, ngomong-ngomong soal pasangan yang gajinya lebih rendah, harus make a deal. Cewek, jangan terlalu sombong juga. Saya punya teman, income-nya udah 50 juta sebulan. Dia bilang gini sama saya, waktu saya kenalin cowok, dia waktu itu umurnya udah 41 kalau gak salah. Dia bilang gini, Hen kenalin gua dong sama cowok gitu kan. Oke, saya kenalin. Terus dia bilang gini, gajinya berapa Hen? Kok nanyanya gajinya dulu? Harusnya apa? Step by step nih ya. Kenalan, berteman, bener gak? Makan bareng, WA-an, saling kenal satu sama lain. Supaya kenal karakternya. Tahu sifatnya kayak apa. Yang paling penting tuh karakternya dulu, bukan gajinya berapa. Baru setelah karakternya oke, keluarganya juga bisa terima, baru lebih serius ke arah keuangan. Kerja apa dia? Kalau misalnya kerjaannya oke, tapi gajinya mungkin gak segede kamu, mungkin aja kamu bisa terima karena selebihnya oke. Bisa ngerti maksud saya? Jangan belum apa-apa udah kenalan, halo,
Gaji kamu berapa? Mobil kamu apa? Apaan tuh? Pergi aja loh gitu kan. Cewek gini juga gak pantas dilayanin sih gitu. Nah makanya jadi perempuan juga jangan matre. Tapi jadi cowok juga jangan matre. Yang cewek-cewek bilang ke cowok-cowok, jangan matre kamu. Ayo dong bilang ke yang cowok-cowok di sebelah kamu, jangan matre kamu. Yang cowok juga bilang sama cewek, kamu juga jangan matre. Uang gak boleh jadi ukuran, tapi setiap orang butuh kerjaan. Amen. Karena bangun rumah tangga itu butuh duit. Gak cuma urusan bangun rumah tangga. Untuk apapun di dunia ini butuh uang. Jangan sampailah kita jadi beban buat keluarga. Karena firman Tuhan berkata, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jangan sampai punya pacar, mau nikah, gak punya kerja. Yang terakhir, kenapa orang susah dapat jodoh? Standarnya ketinggian. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, sama-sama baca yuk. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Persyaratan kita dalam cari jodoh tuh jangan yang boten-boten kata orang Jawa. Jangan yang gak masuk akal. Kita di kerjaan aja, target itu harus measurable. Harus terukur. Ya kira-kira aja gitu loh kalau punya syarat. Jangan yang harus ningrat. Wah, harus berdarah biru. Harus yang matanya biru. Harus yang duitnya biru. Enggak lah. Kita measurable aja gitu loh. Firman Tuhan berkata gini, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Udah jangan pikir kita yang paling bagus. Belajar ngerti kehendak Tuhan. Kita doa, Tuhan kasih saya pasangan hidup yang terbaik. Bukan seperti, mungkin gak seperti yang saya mau. Tapi saya yakin Tuhan pasti kasih yang saya butuh. Tuhan itu selalu kasih kita pasangan yang complete us. Pasangan yang bisa melengkapi kita gitu loh. Saya banyak khotbah tentang bagaimana hubungan saya sama suami menikah dengan orang yang totally different to me. Benar-benar seseorang yang gak nyenengin saya, yang gak sesuai dengan yang saya mau. Satu-satunya yang saya amazed gitu ya, saya pernah mau itu dan itu ada di Jojo, tau gak apa? Dia turunan bule. Saya tuh pengen banget punya cowok tuh Indo campuran. Jojo tuh campuran Belanda. Belanda, Cina, Jepang, Jawa. Manado, 5. Tetapi dia cuma mungkin 1/8 bulenya. It's okay. Masih ada gitu. Tetapi sungguh, Tuhan kasih gak selalu seperti yang kita mau. Tapi yang saya bisa pastikan, dia akan kasih kita yang kita butuh. Saya butuh suami seperti Jojo. Suatu hari Tuhan pernah nyadarin saya, kamu tuh kalau gak nikah sama Jojo, kamu gak akan bisa terima cowok yang membosankan. Cowok yang terlalu stabil, boring, gak challenging, yang gampang diatur, yang takut sama istri. Pasti saya gak happy. Pasti boring hidup saya. Tapi punya sparring partner yang ngeselin. Dunia challenge banget gitu kan. Yang suka main roller coaster, tower drop. Pokoknya bungee jumping. Tuh Mr. Jojo. Itu beda banget sama gue yang cinta kedamaian. Yang suka ketenangan dan keindahan jiwa gitu kan. Yang suka ngopi-ngopi aja. Kita kalau ngopi di kafe itu pasti karena dia mau nyenengin saya. Kita duduk berdua. Waitress datang, antar kopi hitam, double shot Americano. Tebak dong dia ngasihnya ke siapa? Dia ngasihnya ke suami saya. Saya dikasih apa? Hot chocolate, hot cocoa. Saya bilang sama waitressnya, Mas, yang cowok yang ini tukar. Bayangin kita gak nyambung banget. Apa sahabatnya hot chocolate sama kopi coba? Tapi kita bersama-sama menjalin cinta dan asmara dan punya anak 3. Haleluya.
Belajar cari kehendak Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Nah, aku mau tutup. Yang paling esensi. Udah, tuh firman Tuhan gak pernah salah. Cari yang seiman. 2 Korintus 6 ayat 14, lihat ayatnya di situ. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi kita harus cari yang seimbang. Seimbang sama-sama orang percaya. Seimbang, kata seimbang ini penting. Kenapa? Sama-sama Kristen aja belum tentu seimbang. Ada yang sama-sama Kristen, suaminya duniawi banget. Kayak meleleh, tapi doyan main perempuan, suka minum, suka ngedrak. Yang satu orang Kristen suka berdoa, suka sama pendeta, suka ke gereja. Bumi dan langit gak? Ingat, yang seiman dan seimbang. Katakan seiman dan seimbang. Yang kedua, sepadan. Apa sih sepadan? Tingginya sama? Enggak. Kuliahnya degree-nya sama? Enggak. Sepadan tuh nyambung. Bisa saling komunikasi, saling ngerti. Ayatnya di mana? Kejadian 2 ayat 18 sampai 22. Di mana Tuhan itu bilang gini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tapi menariknya di ayat 19, baca yuk, keren nih. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah, apa coba? Segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan dibawanya lah semuanya kepada manusia itu melihat bagaimana ia menamainya. Saya cut. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara, kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri apa? Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Sampai situ dulu. Kacau enggak? Tuhan awalnya berpikir penolong yang sepadan buat Adam itu apa? Binatang, pet. Bayangin. Tapi Adam tidak menemukan penolong yang sepadan setelah dia menamai semua hewan-hewan itu. Why? Kenapa gak sepadan? Gak nyambung. Kita gak bisa ngomong sama guguk. Kita bilang gini, Doggy, I love you. Doggy bilang gini, uk, uk. Ayam, kamu lucu. Petok, petok, petok. Gak nyambung. Dia ngomong apa? Sepadan itu artinya nyambung. Bisa komunikasi. Hati-hati. Kamu nikah sama orang yang gak bisa komunikasi. Nightmare. Banyak hari ini rumah tangga yang berhenti berkomunikasi. Suami-suami bilang gini, istrinya gak nyambung. Kenapa? Diajak ngomong apa-apa gak ngerti. Istri-istri juga bilang gak bisa ngomong sama suaminya. Kenapa? Tiap kali diajak ngomong ribut. Komunikasi menjadi salah satu yang paling esensi dalam hubungan. Harus cari yang nyambung sama kamu, yang bisa komunikasi sama kamu. Nah, ayat 25 tuh keren. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Anak muda seneng nih kata ini. Saya kasih tahu ya, telanjang itu artinya bukan buka-bukaan. Waktu kamu pacaran itu bukan momennya kamu bugil-bugilan. Tapi artinya di dalam masa dating harus ada keterbukaan. Supaya lu lihat jelek bagusnya gua tahu jelek bagusnya lu. Take it or leave it. Karena saya paling jengkel, ada ibu nangis-nangis ketemu saya. Suami saya kasar, Bu Heni. Suka bentak-bentak saya, pukul-pukul saya, kasar sama anak-anak. Cuek, tidak perhatian. Gue diem aja dengerin dia ngomong ya. Terus. Oke, selesai. Oke. Waktu pacaran tahu nggak dia kasar? Tahu sih, Bu. Terus kenapa mau? Kan udah tahu dari dulu. Ya udah terima. Karena keputusan yang kita buat selalu punya konsekuensi. Udah nikah jalanin dong, jangan pakai alasan itu buat cerai dong. You wanted it, why? Karena dia kaya, ya udah take it dong. Mau duitnya aja loh, gitu kan? Dulu kenapa semua kekurangannya itu seolah-olah sirna di matamu? Karena cinta. Cinta itu buta. Enggak, karena lu mata duitan. Dia kaya, dia kasar gak masalah. Come on. Makanya
waktu kita dating, jadilah diri sendiri. Be who you are. Anda seorang perempuan yang kayak saya misalnya, kalau ngomong gak bisa pelan. Oh, kalau sama Jojo aku pelan banget. Sekarang, karena udah nikah, karena dia gak suka aku teriak. Jadi aku teriaknya di sini. Karena di rumah gak bisa. Nah, waktu pacaran tuh terbukalah, be who you are. No pretending. Supaya dia kenal kamu tuh siapa, sifatmu baik buruk. Karena setiap kita ada sisi baik, ada sisi buruk, setuju gak? Ya kalau kamu bisa terima aku mau sama kamu. Tapi jangan tuntut aku berubah. Loh, egois juga ya. Harusnya kalau kita itu menikah, kita mesti ngerti menikah itu salib buat daging kita. Ego kita, sifat buruk kita. Kalau kita mencintai seseorang, kita mau berubah. Perhatikan orang tua kita. Kenapa mereka berantem terus? Karena papa tidak mau berubah. Karena mama tidak mau berubah. Sih? Orang tuh kalau cinta, dia mau berubah. Herannya kalau udah nikah, orang gak mau berubah. Makanya saya bilang, lebih baik terbukalah. Siapapun kamu, tunjukkan itu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka, ngomong. Ngomong di depan. Jangan persekot duluan. Oke, bisa ngerti? Ngerti persekot? Jangan buka-bukaan, tapi harus punya keterbukaan. Ada amin? Oke, kenapa jadi marah-marah? Enggak. Oke, yang terakhir. Setujuan. Yang paling esensi, tadi yang pertama apa? Seiman dan seimbang. Yang kedua, sepadan. Yang ketiga, setujuan. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tahu gak, rumah tangga yang diberkati adalah rumah tangga yang sepakat. Katakan amin. Tuhan firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 19, Yesus bilang gini, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Keren banget loh, sepakat. Masalahnya gini, banyak orang nikah tapi gak sepakat. Aku mau begini, kamu mau begitu. Gak bisa gitu. Sepakat. Rumah tangga ini mau dibawa kemana? Salah satu harus ngalah. Saya ingat banget waktu saya mau nikah sama Jojo, saya tanya sama seorang hamba Tuhan namanya Amos Jayaratnam. Pastor, I have my own vision and my boyfriend also he has his own vision. Dia punya visi sendiri, saya punya visi sendiri. Jadi saya ikut visi siapa? Visi saya atau visi dia? Dia bilang gini, you have to follow your husband's vision. Kamu harus ikut visi suamimu. Makanya perempuan dikatakan harus tunduk sama laki-laki itu karena ini. Harus sepakat. Menundukkan diri artinya menyepakati. Kita sepakat dengan pasangan kita. Banyak kali suami istri gak sepakat, rumah tangganya jadi gak rukun. Rumah tangganya jalan masing-masing. Saya yakin kalian punya lah cerita-cerita lihat orang tua yang kalau udah berantem ngomongnya gini, udah kita jalan masing-masing aja. Pernah? Kenapa? Karena gak sepakat. Jadi sepakat. Saya tutup. Saya tuh bersyukur banget saya diberkati sama pasangan hidup yang sepakat sama saya. Kalau bicara laki-laki, laki-laki tuh punya gengsi. Ya perempuan harus ikut laki-laki kan gitu. Tapi ketika saya dapat visi dari Tuhan untuk pulang ke Indonesia, suami saya mau sepakat sama saya. Kenapa? Bukan karena Jojo gak punya gengsi. Oh, dia orang yang paling tidak mau dengar istri. Suamiku tuh laki-laki punya prinsip yang gak akan dengar istri. Jadi kalau dia bisa sepakat itu kenapa? Ini kuncinya. Carilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya bersyukur, saya dulu waktu pacaran gak lihat kayaknya. Gak lihat tampangnya. Kalian lihat Pastor Jojo hari ini ganteng. Itu hasil permak dan urapan Tuhan. Dulu gak ganteng. Serius. Tapi bagi saya ganteng. Ya, teman-teman bilang gini, kok lu dulu bisa mau sama Jojo? Jojo dulu jelek. Gue bilang enggak, buat gue cakep. Karena kalau kita sayang, buat kita cakep. Nah, saya bersyukur yang saya lihat dari Jojo adalah gini, dia cinta Tuhan.
Orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, dan selalu mengutamakan Tuhan. Jojo tuh ya bisa ngejar Tuhan tuh kayak gini. Dia bisa pelayanan terus dan menomorduakan saya. Sebagai perempuan, kita gak happy, apalagi sebagai pacar. Kok lu gak mengutamakan gue sih? Pelayanan mulu loh. Wih, kita lagi married mah ributnya itu mulu. Lu gak perhatian sama gue loh, pelayanan mulu loh. Tapi sebenarnya apa? Dia cinta Tuhan. Dan saya baru menikmatinya sekarang. Menikah dengan laki-laki yang takut akan Tuhan dan cinta sama Tuhan. Hidup kita itu diberkati. Dia bisa sepakat sama saya bukan karena dia mau. Tapi karena kedekatannya sama Tuhan. Tuhan menyentuh hatinya untuk mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dia bukan sepakat sama saya. Dia sepakat sama tujuan Tuhan dalam hidup kami berdua. Amen. Jadi kalau kalian mau punya pasangan yang baik, nih, jangan cuma lihat kulit luarnya. Bangun hubunganlah. Yuk, yang introvert mulai membuka diri. Punya waktu untuk hangout sama teman-teman. Mumpung belum nikah. Ayo bergaul lah. Jangan kebalikan. Banyak yang udah nikah malah gak pulang ke rumah. Pergi sibuk bergaul sama teman-temannya. Hangout sama cewek-cewek yang bukan istrinya. Hangout sama cowok-cowok yang bukan suaminya. Waktunya kalian bergaul lah. Makanya jangan main game terus. Jangan hidup di dunia maya terus. Jangan sibuk follow Instagram orang. Like. Nonton YouTube mulu. Jodohmu gak nongol di layar handphonemu. Pergi bergaul, ngobrol. Dan kalau udah ngobrol, handphone ditaruh please. Tataplah matanya. Kamu jangan kaget-kaget waktu kamu jadian sama orang. Kamu baru tahu sifatnya kok gitu banget. Ya iya, orang lagi dating lu main handphone terus. Lu gak lihat kan? Ternyata dia kayak Dracula. Kamu gak tahu kan? Gitu. Makanya kalau dating, put full attention. Oke? Saya selesai.